Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Verse of the Day hari Kamis 25 September 2025. Mari kita memulai dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang menghentar kami memasuki hari yang baru ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40 yang berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini bukanlah sebuah perumpamaan, melainkan sebuah pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi ketika hari penghakiman itu tiba. Bahwa ketika Yesus datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil, semua orang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Ayat 31 hingga 33, jikalau kita baca, mengatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jelas sekali bahwa ketika hari penghakiman itu tiba, akan ada pemisahan. Yang di sebelah kanan adalah orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang selama hidup di dunia senantiasa melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, yaitu kasih yang tulus. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah mereka yang selama hidup di dunia tidak melakukan perintah kasih itu kepada sesama mereka. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan baik, perbuatan kasih itu yang membuat seseorang mengalami keselamatan sehingga mendapat tempat di sebelah kanan Allah? Tentu saja tidak. Keselamatan tidak diperoleh karena perbuatan baik, tetapi keselamatan adalah anugerah Allah. Jelas di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kalau demikian, mengapa kasih menjadi tolak ukur seseorang memperoleh keselamatan dari Allah? Jawabannya adalah karena kasih membuktikan iman seseorang yang sungguh-sungguh kepada Allah yang Maha Kasih itu. Seorang yang mengaku beriman percaya kepada Yesus Kristus patut membuktikan imannya melalui perbuatan kasihnya kepada sesama, sehingga imannya adalah iman yang hidup, iman yang bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidupnya, dan buah itu adalah kasih. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam surat pertama Korintus 13 ayat yang kedua, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Bapak Ibu Saudara, milikilah iman yang bertumbuh dan berbuah, iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan, sebab iman seperti itulah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Bapa. Kami dapat sejenak merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sejati, yaitu iman yang terwujud dalam perbuatan kami yang saling mengasihi. Tolong kami dalam setiap pekerjaan baik yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya segala sesuatu kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan First of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.